Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Yunita Indrayani dengan NIM 2211031667. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat eh, video berupa jawaban yang telah diberikan pertanyaan oleh Bapak. Yang pertama itu, pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaan perangkat teknologi atau digital dalam proses pendidikan. Menurut Anda, bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran? Jadi menurut saya, pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi digital dalam pendidikan, mengubah cara sekolah beroperasi dan siswa belajar. Teknologi memungkinkan pembelajaran jarak jauh melalui platform seperti Zoom, Google Classroom, dan aplikasi edukasi lainnya yang memberikan akses yang lebih luas bagi siswa untuk belajar dari mana saja. Selain itu, teknologi membantu guru menyediakan materi interaktif dan personalisasi pembelajaran, sehingga siswa lebih tertarik dan termotivasi. Namun ada tantangan seperti kesenjangan akses teknologi dan kurangnya literasi digital pada beberapa siswa dan guru yang perlu diatasi untuk menciptakan kesetaraan dalam pendidikan. Dan pertanyaan yang kedua, teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Menurut saya, perubahan di dunia kerja akibat teknologi mengubah dunia kerja menjadi lebih fleksibel dan kolaboratif. Yang pertama itu remote working. Banyak perusahaan menerapkan pekerjaan jarak jauh, memungkinkan karyawan bekerja dari rumah atau tempat lain. Yang kedua, automasi. Banyak tugas rutin dan manual kini dapat dikerjakan oleh mesin atau perangkat lunak, sehingga mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Yang ketiga itu digital kolaborasi, maaf, kolaborasi tools. Alat kolaborasi seperti Slack dan Zoom mempermudah komunikasi dan kerja sama antar karyawan dari lokasi berbeda. Untuk mempersiapkan diri, saya berusaha meningkatkan kemampuan adaptasi, belajar keterampilan baru seperti manajemen waktu dan produktivitas dalam remote working, serta terus memperdalam pengetahuan tentang teknologi dan alat digital yang relevan dengan pekerjaan. Pertanyaan yang ketiga, menghadapi tantangan kehidupan di abad 21, diperlukan keterampilan atau skills yang yang penting Anda miliki. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha Anda untuk mengetahui keterampilan atau skill tersebut. Jadi menurut saya ada beberapa keterampilan abad 21 yang penting. Jadi yang pertama itu keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Mengasah keterampilan ini dengan memecahkan masalah kompleks dan melakukan analisis mendalam secara mandiri maupun dalam kelompok. Yang kedua, keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Berlatih untuk menyampaikan ide dengan jelas dan bekerja efektif dengan lain dan latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, literasi digital. Mempelajari penggunaan berbagai perangkat dan aplikasi digital, serta memastikan diri selalu up to date dengan teknologi baru. Yang terakhir, kreativitas dan inovasi. Berlatih berpikir kreatif dengan mencoba ide-ide baru dalam berbagai proyek. Untuk menguasainya, saya pelatihan membaca artikel dan terlibat dalam proyek
yang melibatkan keterampilan tersebut. Pertanyaan yang keempat, proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan. Coba Anda jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK, dan menurut Anda, apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Menurut saya, tahapan adopsi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara umum yang pertama itu kesadaran, penggunaan menyadari adanya teknologi. Yang kedua, minat, penggunaan menunjukkan ketarikan pada teknologi tersebut. Yang ketiga, penilaian, pengguna mengevaluasi manfaat teknologi tersebut untuk kebutuhan mereka. Yang keempat, uji coba, penggunaan mencoba teknologi dalam skala kecil. Dan yang terakhir, adopsi. Teknologi diimplementasikan secara penuh. Di Indonesia, adopsi TIK masih perlu ditingkatkan terutama di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas. Meski pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan infrastruktur dan literasi digital, ada tantangan dan kesenjangan akses dan kesiapan sumber daya manusia. Dan pertanyaan yang terakhir, menurut Anda, bagaimana proses pembelajaran yang telah diselenggarakan di sekolah pada era digital ini, dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Jadi menurut saya, pembelajaran yang efektif di era digital perlu memadukan metode tradisional dan digital untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik. Guru perlu mengintegrasikan perangkat digital dalam pengajaran seperti pembelajaran berbasis proyek atau flipped classroom yang mendorong siswa lebih aktif dalam belajar. Selain itu, asesmen atau penilaian harus bersifat kontinu dan beragam, misalnya melalui penilaian kinerja atau penilaian portofolio dan umpan balik langsung dari guru. Sekian jawaban dari saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.